Misi Kristus, misi kita, kan begitu ya toh? Memang betul. Tolong para misionaris jangan digoda, ya Bapak Ibu umat sekalian, jangan digoda. Fokus. Yesus ketika mengutus 72 murid, kamu jangan bawa tongkat, kamu jangan bawa bekal, jangan bawa duit, ya toh? Jangan menyapa orang sembarangan. Kenapa nggak boleh menyapa orang sembarangan? Para misionaris, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku sekalian, selamat sore. Hari ini kita membuka kegiatan yang dinamakan Misi Umat Vincenzian. Kenapa disebut misi umat? Karena pertama-tama karya pelayanan ini diarahkan untuk umat. Pelayanan ini untuk membawa sukacita bagi seluruh umat. Umat disapa, umat dikunjungi. Ingat, Maria mengunjungi Elizabeth dan kehadirannya membawa sukacita. Yang kedua, kenapa kok disebut misi umat? Karena yang menjadi misionaris bukan hanya romo, frater, bruder, suster yang disebut misionaris ini yang datang kepada umat, tapi yang disebut sebagai misionaris adalah seluruh umat. Kita semua ini adalah misionaris. Gereja ini adalah misionaris. Karena kita semua diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Kita semua sudah diberi pencurahan Roh Kudus. Untuk apa diberi pencurahan Roh Kudus? Supaya kita mampu menjadi saksi-saksi kabar sukacita Kristus. Maka semua anggota gereja adalah misionaris. Itu sebabnya mengapa kami melibatkan semua tarekat, sebanyak mungkin tarekat mereka, karena belum semuanya menanggapi. Tapi terima kasih sekali lagi untuk semua tarekat, untuk diosesan, frater-frater yang bersedia bergabung dalam kegiatan ini. Karena ini adalah karya gereja, bukan karyanya CM, bukan karya paroki keluarga kudus. Ini adalah karya Tuhan. Dalam Injil tadi kita mendengar, Yesus sendiri mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Inilah misi Tuhan, dan inilah juga misi kita. Seperti dalam tadi jingle misi umat kan, misi Kristus, misi kita, kan begitu ya toh? Memang betul, apa yang kita lakukan ini adalah karya Allah, bukan karyaku, bukan karya tarekatku, bukan karya kelompokku, tapi karya kita gereja. Kalau gereja disebut gereja yang sinodal, inilah wujudnya. Sinodal berarti berjalan bersama. Siapa yang berjalan? Bukan pastornya saja yang berjalan, umatnya ngikut atau minta digendong pastornya, enggak. Berjalan bersama. Entah itu pastor, suster, frater, semuanya kita berjalan bersama. Berjalan kemana? Tentu berjalan untuk mewujudkan kerajaan Allah. Dan caranya menuju ke sana itu ialah mewartakan kabar gembira. Saya sangat terharu dan bersyukur melihat kehadiran Anda semua di tempat ini, romo-romo juga, terima kasih semuanya.
sungguh membanggakan. Mungkin awalnya umat agak galau-galau cemas gitu ya. Ketika ada program misi umat dan kemudian mulai digulirkan galau-galau cemas, ini bagaimana nanti? Kami ini nggak ada tempat yang cocok untuk brother suster, apakah diinapkan di hotel atau bagaimana? Apakah dibangunkan kamar khusus atau bagaimana? Bingung. Ya, saya bilang nggak usah diistimewakan, biar aja brother itu tidur seadanya gitu, nggak apa-apa kan ya. Tapi tenanglah, pasti umat akan memberikan yang terbaik yang mereka miliki, ya. Karena kita semua bersama-sama mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita persembahkan seluruh karya kita persatukan dengan karya Tuhan sendiri, dan ingat baik-baik ini adalah karya Tuhan. Maka yang terkait dengan diriku, kesenanganku itu ditunda sebentar ya. Maka kalau ada lingkungan yang merencanakan ngopi keliling kota Pontianak, nanti dulu ya, jangan waktu misi umat ini ya. Kalau sudah selesai, bolehlah nanti mau diajak ngopi, diajak beli kecap, mau diajak nonton, silahkan. Tapi selama misi umat ini, tolong para misionaris jangan digoda, ya Bapak Ibu umat sekalian, jangan digoda. Ayo ngopi sebentar bolehlah, jangan. Fokus. Yesus ketika mengutus 72 murid, kamu jangan bawa tongkat, kamu jangan bawa bekal, jangan bawa duit, ya toh? Jangan menyapa orang sembarangan. Kenapa nggak boleh menyapa orang sembarangan? Karena supaya murid-murid itu fokus dengan misinya. Ketika sampai di tempat, barulah memberi salam. Ya. Kita juga begitu, kita fokus dengan karya kita. Memang waktunya singkat, barangkali tidak semua umat akan tersapa. Tetapi tentu kita berdosa kalau menyia-nyiakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk diri kita sendiri. Padahal umat menunggu, menanti untuk disapa, untuk menerima kabar gembira itu. Saya ingatkan, kalau kita senang-senang sementara umatnya menunggu-nunggu, berarti kita berdosa. Maka itu ya kita perlu bekerja sama dengan baik, berjalan bersama, sinodal. Untuk apa? Bersama-sama kita menjadi misionaris Tuhan, untuk mewartakan kabar sukacita. Ketika kita datang, Anda sekalian membawa Roh Kudus untuk keluarga yang Anda kunjungi, para misionaris. Anda membawa sukacita untuk keluarga-keluarga yang Anda sapa. Doakanlah mereka. Inilah yang kita harapkan dengan kehadiran para misionaris ini, dengan usaha kita bersama para pengurus, tuan rumah yang nanti ketempatan para misionaris, seluruh umat yang repot-repot dalam 4 hari ini harus tiap hari pertemuan misalnya. Kita berharap semoga sukacita itu kita rasakan bersama. Seperti Bapak Paus kemarin itu hadir ke Indonesia, datang hanya di Jakarta, tapi sukacitanya ke seluruh Indonesia. Orang yang nonton misa dari live streaming itu merinding, terharu. Kenapa? Kehadiran Paus membawa sukacita. Anda juga begitu. Bawalah sukacita itu kepada umat, sehingga kemudian iman umat dalam keluarga-keluarga di paroki Keluarga Kudus ini bertumbuh. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Dan kita sekalian bisa menjalankan sebaik mungkin. Kita membawa berkat bagi umat. Dan akhirnya umat pun bisa menjadi saksi-saksi Kristus di tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita semua.